Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK Institut Agama Islam Negeri Lok Semawe batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Aziz Firdaus, merupakan guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Rijalul Hikam Jatinagara Ciamis, Jawa Barat, yang merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Lok Semawe batch 1 tahun 2025 dengan NIM 2024610864. Insyaallah pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025 akan melaksanakan pengambilan video praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi gerakan pembaruan dalam Islam, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasanya. Alhamdulillah. Dan untuk selanjutnya, intinya kita harus selalu bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai untuk melanjutkan materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya supaya lebih berkah, marilah kita berdoa kepada ketua muridnya. Mohon untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bin Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min hajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Allah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk selanjutnya, sebelum kita lanjutkan ke materi pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian.
Anissa Luciana, Hadiro. Anissa Najela, Hadiro. Ariyanti Setiawan, Hadiro. Dina. Hadiro. Oke, untuk kali ini berarti satu orang yang tidak Hadir. hadir. Oke, untuk selanjutnya kalian minggu kemarin sudah membahas tentang apa? Masih ingat? Tentang perbaruan Tentang gerakan kemunduran umat Islam. ada iya ada nih. Ada. Oke ya. Kemarin kita membahas tentang kemajuan atau masa-masa kejayaan orang-orang Islam atau umat Islam. Namun di samping itu ada juga masa-masa kemunduran. Masa-masa kemunduran umat Islam. Nah, kira-kira menurut kalian hal apa yang menyebabkan atau menurut kalian mengapa umat Islam bisa mengalami kemunduran? Sudah tidak Tidak apa? tidak peperangan antar keluarga tidak Adanya peperangan, apalagi tidak setujuan tidak kompak tidak kompak. Umat Islam berarti harus kompak. Oke, selain itu yang menyebabkan kemunduran umat Islam, ya, apakah kalian pernah mendengar kata pembaruan? pernah Apa pembaruan? Apa? diperbaharui Oke, berarti harian baru baru. Oke, nah kira-kira dari tokoh-tokoh pembaruan itu kalian ada nggak yang pernah dengar tokoh-tokoh pembaruan itu? Belum. Atau kalian pernah mendengar seorang tokoh Jamaluddin Al-Afghani? Pernah mendengar. Tapi belum tahu siapa dia? Atau Ali Fasa? pernah Masa Ungu. Atau Muhammad Abdul Ada juga Muhammad Hatta, Muhammad Iqbal, Putra atau juga ada satu lagi Rashid doang Rashid Ridho. Rashid Ridla Ya, itu. Nah, pada pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas terkait gerakan pembaruan yang di dalamnya ada tokoh-tokoh pembaruan yang tadi disebutkan. Ya. Namun sebelumnya Bapak akan menampilkan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di pertemuan ini. Ya, diperhatikan, disimak. Ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini itu ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian akan mampu menyusun konsep pembaruan dalam Islam. Yang kedua, kalian mampu membandingkan konsep sosial politik dari tokoh-tokoh pembaruan Islam seperti Al-Fasad, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abdul, dan Muhammad Iqbal. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu membandingkan dan menilai ide-ide pembaruan Islam dari para tokoh-tokoh pembaruan tersebut. 4. Kalian diharapkan mampu mengidentifikasi nilai-nilai positif gerakan pembaruan Islam dalam bidang kehidupan, baik bidang politik, sosial, budaya, dan pendidikan Islam. Itu adalah Nah, ini adalah
tujuan pembelajaran harus kalian capai di pertemuan kali Ini. ini, ya. Itu. Nah, kalian sudah memiliki apa? Apa namanya? Materi. Catatan ataupun referensi bahan bacaan terkait gerakan pembaharuan. Ada? Ada. Ada. Oke. Nah, karena Bapak akan menggunakan model pembelajarannya itu adalah problem based learning, ya. Silahkan kalian lihat dan simak, ya. Bapak akan memberikan ilustrasi terkait gerakan Pembaharuan. gerakan pembaruan, Pembaruan. bukan pembaharuan. Pembaruan. Oke, silakan disimak ya. Perhatikan. Gerakan pembaruan dalam Islam. Nah, kemarin di pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari bagaimana kejayaan atau masa Islam setelah kemunduran kerajaan besar. Dan sebelumnya, kenapa umat Islam ternyata pada abad ke-19 dan dengan mengenal berbagai bidang baik pengetahuan, ekonomi dan sosial, serta adanya dominasi politik serta meningkat orang-orang Eropa. Nah, namun kesadaran dan upaya melakukan pembaruan Islam agar tujuannya apa? Menghadapi tantangan modernitas terhadap kehilangan jati diri umat Islam. Dan ternyata banyak sekali di pengaruh itu. Yang pertama adanya pengaruh kolonialisme. Ya, adanya pengaruh kolonialisme. Dan yang kedua, itu adanya stagnasi pemikiran. Ketiga, adanya perbedaan internal. Dan yang keempat, disebabkan peradaban. Ya, dan di mana umat Islam mengalami kesulitan dalam berbagai bidang seperti pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Hal itu yang menyebabkan ketertinggalannya umat Islam dari berbagai tempat. Dan ini yang memicu kenapa harus adanya gerakan pembaruan. Oke, ya. Ini adalah beberapa alasan kenapa umat Islam harus melakukan pembaruan. Ternyata banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Kenapa umat Islam mengalami kemunduran dan orang-orang Eropa, orang-orang Barat semakin maju? Ya, ternyata banyak sekali faktornya. Oke, kita lanjutkan. Mungkin kalian sering mendengar atau pernah mendengar kata pembunuhan. Kira-kira misalnya pembunuhan itu merupakan pada memberikan paham mengekspresikan ajaran Islam dan menjawab persoalan dan tantangan zaman modern, dan bukan hanya sekedar mengikuti tradisi atau
atau yang kita kenal sebagai Muhammad Al-Fasad. Yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghani. Nah, ini sering ya, kita dengar atau nama lengkapnya itu Said Jamaluddin Al-Afghani. Yang ketiga Muhammad Abdul. Nah, ini fotonya ini. Beliau memiliki brewok, ya, bisa dilihat di fotonya. Kemudian yang keempat tokoh pembaruan dalam Islam itu ada Rashid nih. beliau adalah Muhammad Iqbal. Ya. Dia dari kemudian adalah Bapak. Firdaus. Tidak termasuk. Oke, nah dari yang akan kita bahas kajian tiga kelompok pembaruan dalam Islam. Yang pertama Syah, yang kedua Sunni, dan kedua Itu adalah beberapa materi yang akan disampaikan pada hari ini mengenai gerakan pembaruan dalam Islam. Nah, tadi sudah disampaikan ya. Kalian hanya membahas 3 tokoh pembaruan. Ya, yang pertama siapa? Yang kedua? Jamaluddin Jamaluddin Al-Afghani. Yang ketiga? Muhammad Abduh. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Dan untuk 2 tokoh lagi kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Untuk kelompoknya ya ada berapa orang? 15, berarti 14 ya. Ada yang 4 orang. Ini udah ya? Udah. Ini jadi kelompok. Berarti ini tidak ada pilihan. Muhammad Abduh. Oke, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didiknya ya, di mana di sana sudah tertera tugas kalian sebagai kelompok apa saja yang harus dikerjakan. Ya. Yang katanya di sana yang harus kalian jawab itu adalah tuliskan biografi singkat, dalam artian tidak hanya nama tapi dengan latar belakangnya. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan ide pemikirannya apa saja. Misalnya Jamaluddin Al-Afghani, dia ide pemikirannya apa untuk pembaruan dalam Islam. Ya. Yang ketiga, menurut kelompok kalian, menurut kelompok diskusi kalian, mengapa ide-ide pembaruan tersebut penting pada masanya? Kenapa? Ya. Dan juga kira-kira ide-ide tersebut masih relevan nggak dengan kondisi saat ini? Relevan itu apa? Masih dibutuhkan. Masih sesuai. Masih kalau bahasakan apa? Relate, no. Oh, relate mah apa? Ya, masih relevan nggak dengan kondisi kehidupan zaman sekarang? Karena kalian nggak semasa hidupnya dengan tuh. Oke, Bapak kasih waktu
30 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Masing-masing. Dan nanti setelah selesai berdiskusi, nanti kalian presentasi di depan bersama semua kelompoknya. Ya, itu. Dikerjakannya di mana? Di lembar kerja peserta didik, ada di sana. Kalau belum tidak cukup, bisa digunakan di halaman belakang. Siap? Siap. Mulai dari sekarang? Ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Sama. Bukalah bukunya. Jadi ini biografi singkat. Biografi siapa? Alif. Si Jamaluddin. Jamaluddin Al-Af dan Saya Jamaluddin dilahirkan pada tahun 1838 di Asadabad. Pada tahun berapa? 1838. 1838. Nah, teh berkebangsaan teh Afghanistan. Makanya disebut Al-Afghani. Terus Oh ini jurnal. Jurnal. Dia menerbitkan jurnal. Wafat ya, wafat. Pada 19 Maret. Wah, 3 hari setelah 6 hari setelah saya lahir. Iya. Tahunnya berapa ini? Istanbul. Yush. Jamaluddin Al-Afghani dipanggil naon Jamal. Sayyid Jamaluddin. Alpa tuh sini. Alpa Al-Afghani. Gan. Jamal. 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 Kari ya? Jamal. Ih. Bagus. Kenapa dengan Jamaluddin? Jamaluddin kasih. Jamaluddin kalau dipanggil Jamal. Atau Udin? Enggak lah, paling itu Jamal, nggak mungkin Udin. Jamal. Gani. Ya? Nah, atau bisa Gani. Sayyid. Tuan. Jamal. Seorang Dia itu adalah ide pemikirannya apa? Ide Pan-Islamisme ya? ya. pasti. Nah, itu yang paling Berpengaruh. Ya. Dan Pelajaran yang hidup Berpindah-pindah di berbagai negara. Udah? berbagai. Ada yang tidak dimengerti? Insyaallah mengerti. Insya Allah. Insyaallah mengerti. Hah? Mengerti. Mila kenapa? Hah? Kurang semangat? Salatri? Oh, belum makan. Puasa ya? Subhanallah, insyaallah. Insyaallah tabarakallah. Ya, udah? Udah belum? Sudah. Udah ya? Udah. Cukup? Cukup. Oke. Kita lanjutkan kepada presentasi setiap kelompok. Kita mulai dari mana ya? Yang siap, angkat tangan. Coba. Ayo.
Yang mulai duluan, yang tampil pertama kan 5 orang. Nanti setelah selesai menyampaikan hasil diskusinya, kalian nih ya boleh bertanya, tapi satu kelompok satu pertanyaan. Bukan berarti kelompok ini bertanya. Cuma satu kelompok yang boleh bertanya terkait apa yang disampaikan. Paham ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alifasha akan memanfaatkan hasil dari ilmu kami. Yang pertama, saya akan membacakan biografi singkat mengenai Alifasha. Alifasha adalah seorang negarawan dan tokoh penting dalam pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah abad ke-19. Ia lahir tahun 1765 dan meninggal tahun 1849. Sebagai bagian dari Tanzimat, sebuah gerakan reformasi besar di Utsmaniyah, ia mendorong modernisasi dalam sistem pemerintahan, hukum, dan pendidikan. Ia dikenal sebagai tokoh reformasi dan pendukung penerapan sistem hukum sipil dan administrasi yang lebih sekuler. Ide-ide pembaharuan utama Muhammad Al-Muhyiddin Alifasha: 1. Modernisasi administrasi dan hukum Kesultanan Utsmaniyah. 2. Pemenuhan sistem pendidikan sekuler. 3. Penerapan prinsip kesetaraan warga negara dalam hukum tanpa wujudnya hak agama. Pentingnya ide pembaruan dan mengapa penting karena dunia Islam saat itu sedang terjadi penjajahan Barat, peninggalan pengetahuan dan reformasi pemikiran Palestina. Para tokoh ini melihat seluruh dunia pembangkitan kembali kekuatan umat Islam melalui pendidikan, ilmu, dan pemikiran jadi agar mampu bangsa yang secara hebat. Apakah masih relevan sekarang? Ya, ide mereka masih sangat relevan. Umat Islam saat ini masih menghadapi tantangan serupa seperti ketergantungan pendidikan, intoleransi, dan krisis identitas. Tulisan tentang pentingnya ilmu pengetahuan, persatuan umat, toleransi, dan reinterpretasi ajaran Islam dalam konteks modern tetap disusun untuk membuat persoalan pendidikan. Oke, udah? Bisa dipahami? Bisa. Paham, Alifasha? Oke, saya persilahkan. Nanti nih kalian semuanya siap-siap ya, karena akan ada pertanyaan. Oke, siapa yang mau bertanya ke kelompoknya Alifasha? Nah ini kelompoknya apa? Muhammad Abdul ya? Oke, silakan Rifa. Jadi maksud dari pembentukan sistem pendidikan sekuler seperti yang dikemukakan Alifasha itu apa? Maksud dari pembentukan sistem pendidikan sekuler oleh Alifasha adalah untuk menciptakan tenaga ahli dan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan modern yang dibutuhkan negaranya dalam rangka proyek modernisasi besar-besaran. Dan sudah cukup? Lagi? Berikut rinciannya. 1. Menjawab kebutuhan negara modern. Terus? Muhammad Alifasha sedang membangun Mesir menjadi negara yang kuat, terutama dalam bidang pendidikan dan ekonomi, yang meniru model negara-negara Eropa. Proyek ini membutuhkan insinyur, dokter, perwira militer terlatih dengan taktik modern, administrator efisien, dan tenaga ahli di berbagai bidang industri dan pertanian. Pemerataan pendidikan tradisional, setiap pendidikan tradisional yang ada pada saat itu sudah dilembagakan agama seperti Al-Azhar, berfokus pada studi agama seperti fikih, tafsir, hadis, bahasa Arab. Meskipun penting, pendidikan ini tidak memengkalangi keterampilan pengetahuan dan keterampilan kampus modern, matematika, sains, kedokteran, modern, teknik, bahasa asing, strategi militer, dan mencetak tenaga ahli yang relevan dengan menjadi sekolah dari kedokteran, teknik, medis, dan bahasa
Mendukung kekuatan militer dan semangat lulusan dari sekolah sekolah inilah yang akan mengisi posisi-posisi leadership sementara mengelola diri baru serta menerapkan teknologi pertanian yang Indonesia. Udah cukup jawabannya? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke. Dirasa cukup? Cukup. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti semangat untuk kelompoknya Alifasa. Oke, untuk kelompok yang kedua. Oke, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah berkenan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, yang diharapkan mudah-mudahan kelompok yang lain bisa menyimak, bisa memahami apa yang kelompok lainnya disampaikan. Oke, kira-kira dari tadi hasil diskusi tadi ya, ada nggak permasalahan atau dalam hati kalian masih merasa aduh masih kurang ini? Ada nggak? Tidak. Hah? Tidak. Atau dari pertanyaan tadi pertanyaannya cukup menarik tuh ya. Apakah kita mesti merubah Al-Quran dan Sunnah? Karena Muhammad Abduh dia apa tadi teh? Merelevasikan. Apa? Riri? Reinterpretasi ajaran Islam. Tadi kan pertanyaannya, apakah mesti harus mengubah Al-Quran? Ya, yang mana kita ketahui dari zaman kita masih kecil nih belajar Al-Quran. Al-Quran itu bersifat universal, ya, dan relevansinya sepanjang masa. Itu zamannya mau seperti zaman kalian, zaman apa, Aisyah? Z, ya, itu tetap masih relevan. Tapi menurut Muhammad Abduh, yang dimaksud dengan apa tadi, reinterpretasi terhadap Al-Quran dan Sunnah itu bukan berarti mengubah, ya, tapi menyesuaikan tentang ajaran-ajaran Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Karena segala sumber ilmu ada dalam Al-Quran. Dari tujuan pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan, yang pertama itu konsep tentang gerakan pembaruan. Mengapa diperlukan? Ya, karena kita sudah ketertinggalan, sehingga harus adanya gerakan pembaruan. Tokoh-tokohnya siapa saja? Muhammad, kemudian ya, besok ada Rashid Ridho sama Muhammad Iqbal. Jadi ya, itu. Kemudian ide pemikirannya Alifasa apa? Pendidikan? Ya. Jamaluddin Afghani?
Pan Islam. Sedangkan Muhammad Abdul? Ya. Mudah-mudahan dari tujuan pembelajaran tadi disampaikan kalian bisa memahaminya, dan mudah-mudahan nanti kalian harus mencari lagi informasi terkait gerakan pembaruan baik di media sosial yang di rumah, karena kalau yang di pondok tidak boleh bawa HP, bisa datang ke perpustakaan. Kalau nggak salah dulu itu pernah beli, ada tokoh-tokoh Islam, termasuk di dalamnya ada para ilmuwan atau cendekiawan Muslim, ada. Dan sekarang masih ada nggak di perpustakaan? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu, ada. Ya, itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Cukup. Oke. Untuk itu sebagai kesimpulannya dari gerakan pembaruan ini, ya, ternyata pembaruan itu adalah merupakan upaya-upaya apa? Untuk menyesuaikan ajaran atau paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan dari ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Itu yang disebut dengan pembaruan. Contoh sekarang nih, kalian di rumah punya HP? Punya. Ketika zaman Alifasa atau Jamaluddin Al-Afghani ada nggak HP? Tidak ada? Hah? Beliau pakai apa? Pakai surat di bawah Ya, itu adalah kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan. Ya, sekali lagi Bapak mengingatkan kalian untuk tidak hentinya mencari informasi, menggali informasi terkait gerakan pembaruan. Apalagi minggu depan masih ada 2 tokoh lagi, Muhammad Iqbal sama Rashid Ridho. Ya, silahkan dicari informasinya di mana? internet. Ya, boleh di internet, boleh di perpustakaan dan lain sebagainya, atau buku-buku yang lain. Ya, itu. Nah, sampai sini cukup? Cukup. Oke, kalau dirasa cukup, ya, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk lembar diskusinya dikumpulkan kembali Ya, Pak. untuk dijadikan penilaian sumatif. Yo, dikedepankan yang hasil diskusinya. Mana Ri? Yi, Bu Neneng. Iya, Bu Neneng. Bu Neneng. Bu Neneng. Oke, silahkan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.